بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang zina dengan tegas sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat tersebut mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati perbuatan zina saja Allah telah melarangnya, apalagi sampai-sampai seseorang melakukan zina. Karena perbuatan zina akan berdampak buruk pada di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak. 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan menimpa pada akhirat kelak. Dampak buruk di dunia adalah yaitu menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan zina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Selain menghilangkan wibawa dalam masyarakat, selanjutnya mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia akan mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang, lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit yang berbahaya diakibatkan oleh perilaku seks bebas seperti HIV, AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Sedangkan dampak di akhirat adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Selain dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hisab yang berat. Pada saat hari perhitungan amal, yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Sedangkan yang ketiga, siksa di neraka yang berat. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan pada suatu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Rasulullah SAW kemudian bertanya, siapakah mereka? 2 malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari perilaku zina. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan menurut Sayyid Qutb menerangkan terdapat beberapa keburukan zina, yaitu pertama, menempatkan asal muasal kehidupan sel sperma dan sel telur bukan pada tempatnya yang sah. Yang kedua, berpotensi untuk terjadinya tindakan kejahatan berikutnya, yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Yang ketiga, berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinaan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. Yang keempat, tidak jelasnya nasab seseorang sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Yang kelima, keluarga dari pelaku perbuatan zina menjadi rapuh. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.